Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Wah, izin mempresentasikan penentuan biaya pesanan dari mata kuliah akuntansi biaya. Untuk materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh Teh Azfi Safia Marwah Anandita. Kepada Teh Azfi dipersilakan. baik. Di pembahasan mengenai tentang penentuan biaya pesanan ini ada beberapa materi. Yang pertama itu mengenai tentang akuntansi biaya bahan, kemudian ada akuntansi biaya tenaga kerja yang akan dijelaskan oleh saya. Kemudian ada pembahasan ketiga yaitu mengenai tentang akuntansi biaya overhead pabrik, kemudian ada pembahasan mengenai akuntansi untuk pesanan selesai dan penjualan, ada pembahasan mengenai akuntansi sisa bahan, produk cacat dan produk rusak, serta penentuan biaya pesanan pada perusahaan jasa. Nah, materi 3 dan 4 ini akan dijelaskan oleh Teh Leniawati, dan materi 5 dan 6 ini akan dijelaskan oleh Teh Jessica. Baik, biaya pesanan itu merupakan penentuan biaya yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan produksinya itu berdasarkan pesanan gitu. Untuk perusahaan yang menggunakan biaya pesanan ini diantaranya itu ada perusahaan percetakan, kemudian ada perusahaan reparasi mobil, kemudian ada perusahaan konstruksi, kemudian ada perusahaan pembuatan pesawat terbang, dan yang terakhir ada kantor akuntan publik gitu. Nah, biasanya kelima perusahaan ini tuh menggunakan biaya pesanan dalam eh, produksinya gitu. Nah, kemudian perusahaan ini membuat pesanannya itu dengan spesifikasi pesanannya. Jadi eh, si suatu perusahaannya ini tuh menggunakan biaya pesanan itu untuk pesanannya itu sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh konsumennya. Nah, misalnya contohnya di perusahaan percetakan gitu. Nah, konsumennya itu akan membuat brosur dan poster gitu. Nah, brosur dan poster ini tentu salah satu hal yang berbeda, tetapi pada intinya itu sama gitu untuk menampilkan informasi. Nah, sesuai dengan Nah, si konsumen ini tuh ingin membuat poster dan brosurnya itu sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Nah, di mana dari kedua produk tersebut itu menunjukkan bahwa setiap pesanan ini memiliki karakteristik. Nah, sehingga untuk membuat pesanannya itu harus diidentifikasi dan dibebankan pada pesanan yang bersangkutan gitu. Nah, jadi biaya pesanan ini tuh berdasarkan karakteristik dari produk yang dipesan oleh si customer-nya gitu. Nah, kemudian dalam biaya pesanan ini terdapat dua metode untuk mengakumulasi biaya produksi. Nah, terdiri dari metode penentuan biaya pesanan dan metode penentuan biaya proses. Nah, dalam penentuan biaya pesanan ini eh, di mana biaya produksinya itu diakumulasi per pesanan dan dilakukan sejak pesanan mulai dikerjakan sampai pesanan selesai dikerjakan. Nah, sedangkan untuk metode penentuan biaya proses ini adalah biaya produksi diakumulasikan per departemen dan dilakukan per periode. Nah, biasanya itu digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produknya itu yang sama. Jadi perbedaannya kalau misalnya penentuan biaya pesanan itu biaya produksi yang diakumulasikan dalam pesanan. Jadi di semua biaya produksi yang dilakukan dalam pesanan tersebut itu di diakumulasikan. Nah, itu berdasarkan penentuan biaya pesanan. Nah, sedangkan kalau misalnya penentuan biaya menggunakan biaya proses itu karena produknya sama, maka dilakukan pengakumulasian biaya produksinya itu berdasarkan dari per setiap departemennya gitu. Kemudian dalam biaya pesanan ini terdapat tiga elemen yang terdiri dari biaya bahan, kemudian ada biaya overhead pabrik, dan yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung, di mana ketiga elemen ini itu diakumulasikan untuk setiap pesanan dan dicatat di kartu biaya pesanan. Nah, jadi di dalam biaya pesanan ini nantinya itu suatu perusahaan harus mencatatnya itu dalam kartu biaya pesanan. Nah, di dalam kartu biaya pesanan ini harus mencakup tiga elemen ini, yaitu ada biaya bahan, biaya overhead pabrik, serta biaya tenaga kerja langsung. Nah, kartu biaya pesanan ini berfungsi untuk perhitungan
merupakan total biaya per pesanan dan biaya per unit. Nah, jadi di dalam kartu biaya pesanan ini tuh mencakup ketiga elemen ini dan ada juga biaya dari satu pesanannya dan dari satu unitnya itu berapa. Kemudian total biaya pesanan ini adalah penjumlahan semua biaya produk yang terjadi dan dibebankan ke pesanan tersebut gitu. Kemudian, nah ini tuh ada beberapa akun dalam biaya pesanan. Nah, biasanya itu ada akun yang biasa ada di dalam biaya pesanan itu yaitu ada akun bahan, kemudian ada akun gaji dan upah, ada akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, ada akun biaya overhead pabrik yang dibebankan, kemudian ada akun barang dalam proses, ada juga akun barang jadi, dan akun harga pokok penjualan. Nah, di dalam biaya produksi ini tuh terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik seperti yang sudah disebutkan oleh saya sebelumnya. Nah, di mana di dalam akun-akun ini misalnya saat pembelian bahan nih, saat membeli bahan itu akan dicatat dalam akun bahan. Nah, gitu. Jadi saat perusahaan membeli bahan, maka nanti tuh si bahan ini tuh harga-harga bahan ini tuh nanti masuknya ke dalam akun bahan. Nah, kemudian biasanya dalam satu perusahaan itu mengidentifikasi nih bahan ini tuh ataukah termasuknya bahan baku atau bahan penolong gitu. Jadi setelah dimasukkan ke akun bahan ini dilihat lagi diidentifikasi apakah si bahan ini tuh termasuknya bahan baku atau bahan penolong. Nah, kemudian jika si bahan ini digunakan maka nanti tuh yang awalnya akunnya itu bahan maka nanti akan berubah akunnya itu jadi barang dalam proses gitu karena sudah digunakan gitu kan si bahan ini tuh. Nah, saat kalau misalnya itu dalam akunnya itu bahannya itu bahan baku. Nah, misalnya tuh si bahan baku kan tadi diidentifikasi nih bahannya tuh berdasarkan bahan baku dan bahan penolong. Nah, kalau misalnya si bahan baku yang digunakan maka nanti tuh dari akun bahan baku tuh dari akun bahan maka akan berpindah menjadi akun barang dalam proses. Nah, kalau misalnya yang digunakannya itu bahan penolong, maka akun bahan yang tadi itu akan diubah menjadi akun biaya overhead pabrik sesungguhnya gitu. Nah, dalam suatu produksi gitu pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, jika penggunaan tenaga kerja ini tuh maka akan dicatat di akun gaji dan upah. Nah, di sini jadi kan ada tenaga kerja, maka penggunaan tenaga kerja ini tuh akan dicatat di akun gaji dan upah. Nah, selanjutnya akun gaji dan upah ini didistribusikan ke akun barang dalam proses untuk pencatatan gaji dan upah tenaga kerja langsung dan dicatat ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk tenaga kerja tidak langsung gitu. Kalau misalnya si tenaga kerjanya itu melakukan produksian maka nanti dicatatnya ke biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau misalnya si tenaga kerjanya tidak terjun langsung dalam proses produksi maka nanti si akun gaji dan upahnya itu akan didistribusikan ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, untuk tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu dicatat di akun biaya overhead sesungguhnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan jikalau ada tenaga kerja yang tidak terjun langsung ke dalam produksi maka nanti masuknya ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, kemudian jikalau proses produksinya sudah selesai maka si akun dari yang awalnya barang dalam proses nanti tuh akan dimasukkan ke akun barang jadi. Nah, jadi kan tadi tuh pembelian bahan. Nah, nanti pembelian bahan masuknya itu ke akun bahan. Nah, setelah adanya penggunaan bahan, nanti si bahan tersebut, akun bahan tersebut akan berubah menjadi akun barang dalam proses. Nah, setelah produknya selesai diproses, maka akun barang dalam proses ini tuh akan berubah menjadi akun barang jadi. Nah, gitu. Nah, jika si barang atau produknya yang sudah jadi ini kan awalnya akunnya itu barang jadi. Nah, itu kemudian dijual atau didistribusikan kan kepada customernya gitu, dijual. Nah, nanti itu si akun barang jadi ini akan berpindah menjadi akun harga pokok penjualan karena sifatnya sudah dijual kepada customer seperti itu. Nah, di mana
ada juga akun kontrol yang digunakan untuk penentuan biaya pesanan. Nah, biasanya akun kontrolnya itu adalah akun biaya dalam proses. Nah, di mana setiap biaya produksi terjadi pada pesanan itu, pada pesanan tertentu akan dicatat di dalam akun biaya dalam proses. Bahan dalam proses maksudnya, barang dalam proses. Kemudian biaya produksi ini dicatat secara rinci di kartu biaya pesanan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa segala bentuk transaksinya ini nanti harus dicatat atau segala biayanya ini dimasukkan ke kartu biaya pesanan yang dimana kartu biaya pesanan ini berfungsi sebagai akun pembantu juga gitu. Nah, dalam biaya produksi untuk menentukan biaya pesanan ini mencakup ada pembelian bahan, kemudian ada penggunaan barang, kemudian ada penggunaan biaya tenaga kerja, ada pendistribusian biaya tenaga kerja, kemudian penggunaan biaya overhead pabrik yang terjadi, ada juga perhitungan pembebanan biaya overhead pabrik, kemudian ada penyerahan pesanan ke gudang, serta ada penyerahan pesanan kepada konsumen. Jadi tahapannya itu dari mencakup pembelian, terus penggunaan, barangnya diproses, habis itu udah jadi barang jadi dan didistribusikan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya gitu. Nah, akun-akun dalam pencatatan biaya pesanan itu yang tadi sudah saya sebutkan mencakup ke dalam beberapa pembelian atau penggunaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya bahan, yang dimana dalam akuntansi biaya bahan ini biasanya perusahaan ini ada yang menggunakan satu akun bahan saja yang akan digunakan untuk pencatatan semua transaksinya. Nah, ada juga perusahaan yang menggunakan akun bahannya itu didistribusikan menjadi dua, yaitu ada bahan baku dan bahan penolong gitu. Jadi ada satu perusahaan juga yang cuman nyantuminnya tuh secara keseluruhan tuh pakai akun bahan, nggak ada akun bahan penolong ataupun akun bahan baku gitu. Nah, apa sih bahan baku itu? Nah, bahan baku ini merupakan bahan mentah atau bahan utama yang diperlukan untuk mencapai hasil akhir berupa barang konsumsi yang akan digunakan. Jadi bahan baku ini adalah bahan utama yang digunakan dalam suatu produk gitu, dalam produksinya itu. Nah, misalnya di perusahaan percetakan tadi akan membuat brosur dan poster. Nah, berarti bahan baku utamanya itu adalah kertas dan tintanya gitu. Nah, kemudian apa itu bahan penolong? Bahan penolong ini adalah bahan yang diperlukan untuk memenuhi proses produksi yang hanya dimanfaatkan untuk waktu tertentu. Misalnya itu ketika perusahaan ingin meningkatkan efisiensi dalam sebuah produksi. Nah, misalnya di perusahaan percetakan tadi brosur dan posternya itu sudah jadi. Nah, terus bakal di packing nih atau disimpan ke sebuah tempat. Nah, maka atau kita sebutnya sebagai ya packaging gitu ya. Dimasukkan si produk tersebutnya itu ke dalam packaging. Nah, maka si packaging atau tempat produknya ini disebut sebagai bahan penolong gitu karena tidak masuk ke dalam produksian utamanya, maka disebut sebagai bahan penolong gitu. Jadi bahan penolong itu yang istilahnya itu penambah dari bahan baku gitu. Nah, kemudian ada di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pembelian bahan. Nah, di mana jurnal pembelian bahan ini tuh jurnalnya itu dicatat bahan pada utang dagang, di mana kalau misalnya utang dagang itu pembeliannya secara kredit, kalau misalnya secara cash atau kas berarti nanti bahan pada kas, yang dimana bahannya itu di debit dan utang dagang atau kasnya itu di kredit. Nah, di sini juga ada contoh soalnya. Pada 3 Maret 2013, perusahaan Kinanti membeli bahan baku dan penolong pabrik seharga 140.000 secara kredit untuk memenuhi ketiga pesanan tersebut. Akun yang digunakan untuk mencatat persediaan bahan baku dan penolong hanya satu, yaitu akun bahan perusahaan Kinanti, mencatat persediaan bahan menggunakan metode perpetual. Nah, kan di sini dikasih tahu kalau misalnya perusahaan Kinanti membeli bahan baku dan bahan penolong pabrik seharga 140.000 secara kredit. Nah, di sini perusahaan Kinanti itu tidak menggolongkan mengenai tentang
bahan baku dan bahan penolongnya tetap penulisannya langsung gitu kan bahan pada utang dagang karena pembeliannya itu secara kredit. Nah, maka bahannya itu 140 pada utang dagangnya juga 140 gitu. Nah, di sini ada jurnal penggunaan bahan baku untuk produksi. Nah, di mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau misalnya si bahan baku digunakan untuk proses produksi, maka nanti akunnya yang tadinya bahan menjadi barang dalam proses pada bahan gitu. Nah, contohnya, tanggal 10 Maret 2013, bagian produksi meminta bahan baku sebesar 125.000. Nah, bahan baku ini digunakan untuk pesanan nomor 501 sebesar 50, pesanan nomor 502 sebesar 30, dan pesanan nomor 503 sebesar 45.000. Penggunaan bahan baku ini selanjutnya akan dicatat ke dalam akun barang dalam proses dengan jurnal sebagai berikut. Nah, gini. Jadi kan tadi sudah diakumulasikan bahwa semua bahan bakunya itu ditotalkan menjadi 125.000 gitu. Nah, maka penjurnalannya barang dalam proses pada bahan gitu. Yang dimana kan tadi ini si bahan bakunya itu sudah dilakukan untuk proses produksi, maka akunnya jadi barang dalam proses 125.000 pada bahan sebesar 125.000. Jurnal penggunaan bahan penolong untuk produksi kan tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai penggunaan bahan baku untuk produksi. Nah, kalau misalnya di sini bahan penolong seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau misalnya si bahan penolong sudah digunakan untuk proses produksi, maka akun bahan ini akan berubah menjadi barang biaya overhead pabrik sesungguhnya, barang overhead pabrik sesungguhnya pada bahan. Yang dimana contoh soalnya itu, bagian produksi perusahaan Kinanti meminta bahan penolong pabrik sebesar 10.000 untuk menyelesaikan semua pesanan. Maka nanti di sininya itu biaya overhead pabrik pada bahan yaitu sebesar 10.000 dan 10.000. Nah, penggunaan bahan penolong ini tidak dapat ditelusur ke pesanannya kan karena tidak ada dalam proses produksinya. Maka oleh karena itu akan dicatat pada akun biaya overhead pabrik sesungguhnya gitu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu merupakan pembayaran gaji dan upah secara tunai yang bisa saja berbeda waktunya dengan saat pencatatan untuk gaji dan upah. Nah, jika terjadi perbedaan waktu pencatatan dan pembayaran, akun gaji dan upah akan didebit dan akun utang gaji akan dikredit. Nah, akun gaji dan upah ini merupakan akun sementara sampai dengan gaji dan upah didistribusikan berdasarkan golongan biayanya. Nah, contohnya ini perusahaan Kinanti lagi. Perusahaan Kinanti membayar gaji dan upah secara mingguan tiap hari Sabtu. Tanggal 18 Maret 2013, perusahaan Kinanti mencatat gaji dan upah karyawan pabrik yang terhutang sebesar 500.000. Maka transaksi ini akan dijurnalkan sebagai berikut. Gaji dan upah yaitu sebesar 500.000 pada utang gaji dan upah yaitu sebesar 500.000 karena di sini sudah disebutkan bahwa pencatat gaji dan upah karyawan pabrik yang terutang gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya, Sabtu tanggal 19 Maret 2013, gaji dan upah karyawan dibayarkan secara tunai. Nah, transaksinya maka tadi kan akunnya gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Nah, sekarang si gaji dan upahnya ini sudah disetorkan atau sudah dibayarkan kepada karyawannya secara tunai, maka akan berubah akun gaji dan upah ini menjadi utang gaji dan upah pada kas, yaitu sebesar 500.000 gitu. Nah, ada juga pendistribusian biaya tenaga kerja. Nah, pendistribusian biaya tenaga kerja ini dilakukan berdasarkan golongan biaya. Biaya tenaga kerja langsung akan dibebankan ke akun barang dalam proses dan dicatat pada kartu biaya pesanan. Nah, di mana sumber penentuannya itu berdasarkan kartu jam kerja. Kan biasanya di dalam suatu perusahaan itu
ada kartu jam kerjanya gitu, atau berapa lama dia bekerjanya. Kemudian kalau misalnya biaya tenaga kerja tidak langsung akan dibebankan ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya gitu. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau misalnya nanti ada biaya tenaga kerja langsung, maka itu tuh tenaga kerjanya yang langsung melaksanakan produksi pada suatu produk itu nanti dimasukinya ke akun barang dalam proses. Nah, gitu. Kalau misalnya biaya tenaga kerja tidak langsung itu akan dibebankan ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, di sini ada contohnya, di mana tanggal 21 Maret 2013 diperoleh data dari kartu jam kerja bahwa pesanan nomor 501 menggunakan biaya tenaga kerja sebesar 225.000. Nah, nomor pesanan 502 sebesar 150.000 dan nomor 503 sebesar 75.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung diketahui berjumlah 50.000. Nah, maka transaksi ini akan dicatat sebagai berikut. Yang dimana barang dalam proses sebesar ditotalkan itu menjadi 450 pada gaji dan upah sebesar 450.000 gitu. Nah, ini tuh untuk yang biaya tenaga langsung. Kalau misalnya ini biaya tenaga kerja tidak langsung, maka biaya overhead pabrik sesungguhnya 450.000 pada gaji dan upah. Nah, untuk materi selanjutnya ada akuntansi biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri atas semua biaya produksi yang tidak dapat ditelusur langsung ke pesanan dan bukan merupakan biaya pemasaran serta administrasi dan umum. Contoh seperti bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, depresiasi pabrik, dan lain-lain. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya tergantung pada jenis biayanya. Jika biaya overhead pabrik adalah biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung, maka pencatatannya dilakukan pada saat terjadinya biaya tersebut. Jika biaya pabrik tersebut adalah biaya depresiasi dan asuransi pabrik, maka pencatatannya dilakukan di akhir periode. Sebagai contoh, perusahaan Kinanti di akhir periode pada tanggal 31 Maret 2013 mencatat biaya depresiasi pabrik sebesar 15.000 dan biaya asuransi pabrik sebesar 5.000. Kedua biaya tersebut akan dicatat dalam jurnal pada berlalunya waktu. Jurnalnya ada biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit yaitu 15.000 dan akumulasi depresiasi di kredit sebesar 15.000. Lalu ada jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 5.000 di debit dan bayar di muka sebesar 5.000 dan biaya overhead pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan tidak semudah seperti pembebanan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Beberapa permasalahan yang terjadi menyangkut biaya overhead pabrik adalah waktu terjadinya biaya overhead pabrik yang tidak sama. Yang pertama ada biaya overhead pabrik musiman seperti biaya perbaikan dan pemeliharaan musim. Yang kedua biaya overhead pabrik akhir periode seperti biaya depresiasi dan biaya asuransi. Dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik dipicu produksi seperti biaya bahan penolong pabrik dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik dibebankan dihitung dengan cara tarif overhead dikaitkan jumlah jam kerja mesin yang digunakan untuk setiap pesanan. Aktivitas yang dipilih sebagai dasar pembebanan ini dapat juga dihitung menggunakan tafsiran seperti tarif biaya overhead pabrik, yaitu estimasi biaya overhead pabrik dibagi estimasi dasar pembebanan. Jumlah biaya overhead pabrik dibebankan dihitung dengan cara menggali
menggalikan tarif biaya overhead pabrik dengan aktivitas yang dikonsumsi oleh pesanan. Dapat menggunakan rumus BOP dibebankan sama dengan tarif biaya overhead pabrik dikali dasar pembebanan sesungguhnya. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi untuk pesanan selesai dan penjualan. Biaya pesanan yang sudah selesai akan dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Barang pesanan yang belum selesai dikerjakan akan tetap berada pada akun barang dalam proses. Sebagai contoh jurnal, perusahaan Kinanti di akhir bulan Maret 2013 mengetahui bahwa pesanan 501 sudah selesai dikerjakan dan langsung diambil pemesan dengan harga sebesar 350. Melalui hal tersebut dapat di jurnal pada saat diserahkan ke gudang, maka jurnalnya adalah barang jadi sebesar 300.000 di debit dan barang dalam proses sebesar 300.000 di kredit. Lalu, ketika diserahkan ke konsumen, terdapat jurnal piutang dagang atau kas sebesar 350.000 di debit dan penjualan sebesar 350.000 di kredit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Jessiska Priskasari. Kepada Teh Jessiska dipersilakan. Akuntansi sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Sisa bahan adalah bahan baku yang tersisa dari proses produksi yang tidak dapat diikutsertakan kembali dalam proses dengan tujuan semula, tetapi ada kemungkinan untuk digunakan pada proses produksi dengan tujuan yang lain atau dijual. Jika biaya sisa bahan atau kuantitas sisa bahan meningkat secara signifikan dibandingkan periode-periode yang lalu, perlu dilihat penyebabnya. Jika penyebabnya karena ketidakefisienan produksi, ketidakefisienan tersebut harus dihilangkan atau dikurangi. Akuntansi bahan. Ada 4 macam alternatif perlakuan penjualan. Sisa bahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dikreditkan pada penjualan sisa bahan dan di laporan laba rugi dimasukkan sebagai penjualan sisa bahan atau pendapatan lain-lain. Yang kedua yaitu dikreditkan pada harga pokok penjualan sehingga akan meningkatkan laba kotor. Yang ketiga dikreditkan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Hasil penjualan sisa bahan diperkirakan di awal periode, kemudian dijadikan pengurang pada saat membuat anggaran biaya overhead pabrik yang digunakan untuk menentukan tarif overhead pabrik. Ini dilakukan supaya tidak terjadi penentuan tarif overhead pabrik yang terlalu besar. Setelah itu dikreditkan pada barang dalam proses untuk sisa bahan yang dapat ditelusur ke pesanan tertentu. Akuntansi produk cacat. Produk cacat adalah unit yang tidak memenuhi standar produksi dan dapat diperbaiki secara teknis dan ekonomis untuk dapat dijual sebagai produk baik atau tetap sebagai produk cacat. Biasanya dilakukan suatu perusahaan biasanya dilakukan retur atau proses pengembalian barang atau dana yang terjadi karena ketidaksesuaian pada barang-barang yang telah dibeli. Jika produk rusak masih bisa dapat dijual, hasil penjualan akan dikurangkan dari biaya overhead pabrik sesungguhnya. Penyebab produk cacat di sini ada 2. Yang pertama yaitu konsumen, biaya perbaikan dibebankan ke pesanan, dan yang kedua yaitu saat proses produksi, yaitu biaya perbaikan dibebankan ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Contohnya itu seperti akuntansi untuk biaya perubahan karena permintaan konsumen. Jika perusahaan tersebut disebabkan karena permintaan konsumen, yang pertama itu biaya bahannya itu 150.000,
biaya tenaga kerja langsungnya itu 100.000, biaya overhead pabrik dibebankannya itu 50.000, ditotalkan biaya produksinya itu 300.000. Contoh jurnal barang dalam prosesnya itu seperti ini. Barang dalam prosesnya itu 300.000, bahannya 150.000, gaji dan upahnya 100.000, biaya overhead pabrik dibebankannya itu 50.000. Total biaya produksi sekarang menjadi 380.000. Biaya produksi sebelum terjadi perbaikan sebesar 300.000 ditambah dengan biaya perbaikan 80.000. Dan contoh yang kedua yaitu akuntansi untuk biaya perubahan karena kesalahan saat produksi. Jika perubahan tersebut disebabkan karena kesalahan saat proses produksi, yaitu biaya bahannya 50.000, biaya tenaga kerja langsungnya 20.000, biaya overhead pabrik dibebankannya 10.000, total biaya produksinya yaitu 80.000. Contoh jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya 80.000, bahannya 50.000, gaji dan upahnya itu 20.000, biaya overhead pabrik dibebankannya itu 10.000. Jadi total biaya produksi sekarang tetap sebesar 300.000. Akuntansi produk produksi. Produk rusak. Produk rusak adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan tidak dapat diperbaiki karena secara teknis tidak memungkinkan atau tidak ekonomis. Perlakuan akuntansi untuk produk rusak pada dasarnya sama dengan produk cacat, yaitu tergantung penyebab terjadinya produk rusak. Penentuan biaya pada perusahaan. Perusahaan biasa menggunakan penentuan biaya pesanan dengan berbagai variasi. Hal ini disebabkan karena jenis jasa yang ditawarkan antar perusahaan jasa berbeda-beda dan pesanan yang diterima untuk satu perusahaan jasa juga berbeda-beda. Dan yang kedua, perusahaan jasa yang dapat menggunakan penentuan biaya pesanan adalah kantor, akuntan publik, kantor konsultan bisnis, kantor hukum, bengkel reparasi dan pemeliharaan mobil, butik, konveksi, dan perusahaan pencucian baju. Dan yang ketiga yaitu oleh karena itu perusahaan tersebut menentukan harga untuk pelayanan jasanya dengan tarif per jam tenaga kerja. Tarif tenaga kerja tersebut sudah mencakup upah tenaga kerja langsung per jam, biaya overhead, dan margin. Penentuan biaya pada perusahaan untuk menghitung biaya yang terjadi pada pesanan klien, semua biaya dicatat ke kartu biaya klien. Akumulasi biaya per pesanan dilakukan dengan cara menjumlahkan biaya tenaga kerja dengan seluruh biaya lain dengan yang terjadi yang dibebankan seluruhnya ke pemesanan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.